Pemirsa, warga di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat rela antri berdesakan demi mendapatkan uang bantuan sosial pemerintah sebesar Rp300.000. Selain berdesakan, mereka juga membawa anak-anak dan mengabaikan protokol kesehatan. Antrian warga terjadi di kantor Pos Cibada Kecamatan Ciampea, Bogor, Jawa Barat pada Kamis pagi. Warga yang berasal dari 2 desa di Kecamatan Ciampea mengantri sejak subuh demi mendapatkan uang bantuan sebesar Rp300.000. Banyaknya warga yang datang membuat warga berdesakan dan tak menghiraukan protokol kesehatan. Ini nggak takut, Pak? Deket-deketan gini? Ini ya takut nggak takut lah. Takut nggak takut? Khawatir nggak? Khawatir ya? Tapi untuk berhubung dipanggil sini. Sebenarnya kantor pos telah mengatur jadwal pemberian bansos dengan membagi beberapa desa. Namun warga tidak menghiraukan dan ingin mendapatkan terlebih dahulu. Bantuan sosial tunai Kemensos Pusat. Dari Kemensos ya, Pak? Kemensos. Antri sejak kapan ini, Pak? Pagi. Antrinya dari pagi ya? Di jadwal sesuai ada jam. Oh, di jadwal. Pemberian bantuan di Kecamatan Ciampea berlangsung sejak hari Rabu. Jadwal dibagi 2 hingga 3 desa per hari dan akan dilakukan hingga sepekan ke depan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Demonstrasi menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja beberapa pekan terakhir terus terjadi. Satgas COVID-19 memperkirakan kenaikan kasus COVID-19 akibat adanya klaster demo. Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menyita perhatian banyak pihak. Penolakan Undang-Undang Omnibus Law terjadi sejak menjadi RUU hingga disahkan DPR RI 5 Oktober lalu. Gelombang unjuk rasa tidak hanya terjadi di Jakarta, namun juga di beberapa daerah. Meski telah beberapa pekan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, unjuk rasa penolakan masih saja terjadi. Satgas COVID-19 memperkirakan klaster demo akan muncul 2 hingga 4 pekan ke depan setelah banyaknya demonstrasi penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ratusan demonstran dinyatakan reaktif oleh gugus tugas COVID-19 saat para demonstran diperiksa kesehatannya. Terdampak kelompok masyarakat yang berinisiatif menyampaikan aspirasinya secara terbuka kepada pemerintah. Dengan jumlah massa yang cukup banyak, maka penyampaian aspirasi ini memiliki potensi yang besar untuk tumbuh menjadi sebuah klaster COVID-19. Peran serta masyarakat juga merupakan hal yang penting dalam membantu penanganan COVID-19. Temuan para demonstran yang reaktif bukan hanya di Jakarta, tapi juga di beberapa daerah lainnya seperti di Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, dan beberapa wilayah lainnya. Antisipasi agar kasus positif COVID-19 tidak semakin melonjak, maka Satgas COVID-19 mengimbau pihak kampus untuk melakukan tes dan identifikasi. Jika ditemukan mahasiswa yang reaktif, maka dapat ditelusuri siapa saja yang kontak dengan mahasiswa tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jembatan Teluk Kendari menjadi ikon baru Kota Kendari. Hari ini Presiden meresmikan jembatan yang dibangun dengan biaya Rp804 miliar. Jembatan Teluk Kendari mempunyai panjang 1.349 meter dan lebar 20 meter. Menurut Presiden, jembatan ini dibangun selama 5 tahun dan akan memperlancar mobilitas barang, jasa, dan manusia sehingga usaha-usaha baru di Kendari berkembang. Tak hanya arsitekturnya yang cantik, namun juga jembatan ini menjadi landmark baru dan mempunyai manfaat memotong waktu tempuh untuk menyeberang. Dengan demikian maka jembatan Teluk Kendari telah selesai diresmikan. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Lemhanas kembali menyelenggarakan Jakarta Geopolitical Forum yang keempat. Diskusi yang berlangsung selama 2 hari ini digelar di MNC Conference Hall, MNC Tower, Kebon Siri, Jakarta Pusat. Bekerja sama dengan MNC Media, Lemhanas menggelar diskusi Jakarta Geopolitical Forum 4 2020. Diskusi kali ini bertajuk Geopolitical Landscape in the COVID-19 Era. Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Lemhanas Letjen Purnawirawan Agus Wijoyo
dan dihadiri secara virtual oleh mantan Wakil Presiden Budiono dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada 2 tema yang diangkat dalam forum kali ini, yakni implikasi strategis COVID-19 terhadap geopolitik, serta implikasi kebijakan dari COVID-19 dalam konteks ketahanan nasional. Pandemi COVID-19 ini sangat berimplikasi terhadap tatanan-tatanan yang ada di dunia. Kita tahu bahwa ada beberapa karakteristik yang menjadikan itu tantangan baru yang harus kita hadapi. Pertama adalah bahwa ini merupakan ancaman yang tidak terlihat, non militer dan non bencana alam. Ini adalah ancaman pandemi, dan ancaman pandemi ini memberikan tantangan yang besar karena mempunyai 2 sisi dari satu bentuk pandemi. Satu sisi adalah sisi kesehatan. Sisi yang lain adalah implikasinya pada sisi ekonomi. Dengan diselenggarakannya forum internasional ini, diharapkan para pemangku kepentingan dan pemerintah dapat melakukan upaya yang terbaik dalam mempersiapkan diri untuk menaklukkan pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, saya Stefani Patricia. Dan saya Abraham Silaban. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Saatnya kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Yakinlah semua ini bisa dilewati dengan cinta dan hati nurani. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling